Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Adit di podcast Horor Demit. Seperti biasa di segmen Kismis, kisah misteri, saya akan berbagi ke kalian cerita-cerita horor dari kisah nyata yang akan meningkatkan dosis horor kalian 200% lebih meningkat dari sebelumnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini, karena dengan begitu kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya. Yang belum subscribe channel ini, karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian akan mendapatkan cerita-cerita horor yang menyeramkan. Oke, seperti biasa saya menyarankan kepada kalian memasang headset, matikan lampu dan pastiin kalian sedang sendirian. Di episode kali ini saya akan membacakan cerita tentang seseorang pedagang yang dicegat oleh pelanggan gaib. Seperti apa ceritanya? Simak aja terus sampai habis. Oke, cerita ini tentang pengalaman seseorang, sebut saja Pak Giman. Dia adalah seorang pedagang bajigur sekaligus pedagang gorengan di stasiun salah satu kota di Jawa Barat. Kejadian ini udah cukup lama, sekitar tahun 2003. Pak Giman adalah seorang yang sangat sederhana dan ramah. Dengan gerobak dorongnya, Pak Giman selalu stay di stasiun, tepatnya di bawah pohon beringin untuk menjajakan dagangannya. Ia selalu menyiapkan dagangannya dari siang hari, seperti membuat santan untuk bajigur, dan membuat gorengan dengan dibantu oleh istrinya. Sehari-hari Pak Giman selalu berangkat dari sehabis maghrib sampai waktu dini hari. Kejadian ini terjadi di hari Minggu. Seperti biasa, Pak Giman berangkat dagang dengan mendorong gerobaknya dari rumah menuju stasiun. Hari itu terasa biasa aja. Semua dagangan habis, laku terjual. Jam 3 dini hari, waktunya Pak Giman pulang. Dari stasiun ke rumahnya, Pak Giman hanya melewati jembatan yang di bawahnya mengalir sungai. Di kanan kiri jembatan, terdapat banyak sekali pepohonan rimbun yang menjulang tinggi. Memang sampai saat ini pun, jalan itu minim sekali penerangan. Hanya ada satu penerangan dari lampu di ujung jembatan dan dari sisa-sisa cahaya lampu rumah-rumah warga sekitar. Pak Giman yang sedang mendorong gerobaknya melewati jembatan itu. Dia dikagetkan dengan suara wanita yang berkata, "Ma, beli Ma." Ternyata Pak Giman melihat sumber suara itu timbul dari seorang perempuan berdaster putih yang sedang asyik mengayunkan kakinya, duduk di salah satu batang pohon yang besar di sisi sebelah kiri jembatan, dan dapat dipastikan itu bukanlah manusia. Karena mana mungkin manusia ada yang iseng, apalagi wanita ada yang nekat memanjat pohon tinggi di malam hari. Pak Giman menanggapi dengan santai. Dia hanya bilang, "Gak ada nih, dagangan saya udah habis." Selain dikenal dengan sangat sederhana, Pak Giman dikenal sebagai seorang pemberani dan mampu menghadapi hal demikian dengan kepala dingin. Singkat cerita, Pak Giman kembali pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Di lain harinya, kejadian hal mistis kembali menyambangi Pak Giman. Seperti biasa, sehabis maghrib, dia bersiap untuk berdagang. Baru berapa langkah ia mendorong gerobaknya. Mendadak gerobaknya berhenti seperti terpentok oleh tembok. Namun yang Pak Giman lihat, di depan dia tidak ada tembok sama sekali. Ia mencoba berusaha mendorong, namun gerobaknya tetap tak bergeming. Tetap diam membatu, tak bisa didorong. Pak Giman menyadari ada sesuatu yang janggal.
Dia berinisiatif untuk menghela nafas, lantas menggebrak bagian atas gerobak yang terbuat dari seng dengan tangannya. Sangkaan Pak Giman benar. Ketika gerobak itu digebrak, seketika dari depan gerobak keluar sosok berbaju putih yang terbang. Dia terbang ke atas sambil cekikikan. Pak Giman masih menghadapinya dengan santai, karena ia tahu hal demikian adalah bukan hal yang untuk ditakuti. Oke, itu tadi cerita dari Pak Giman, sosok seorang pemberani. Dia mengalami suatu hal yang cukup unik menurut saya, karena waktu malam hari, yang pasti dia sendirian, ada sesosok yang mencegat dan ingin membeli. Ternyata itu adalah makhluk lain, dan Pak Giman tetap menghadapinya dengan santai. Kalau kita mungkin udah kabur lari, ninggalin gerobak kayak di film-film. Ya kita harus berlatih untuk tetap bisa jadi pemberani kayak Pak Giman tadi. Cocok untuk ditiru sih. Oke, selanjutnya ada cerita dari Gunawan dengan akun Instagram gugun_shelter. Dia mengirimkan pengalamannya bertemu dengan sosok yang berbaju putih di sebuah kebun. Ya, judulnya ini Kebon Kunti katanya. Oke, langsung aja kita bacain. Mereka bersembunyi di antara keheningan malam dan di antara rasa takut yang memuncak. Nama gue Gunawan. Masih jelas diingatan memori tentang kejadian hari itu. Waktu itu waktu yang apes banget menurut gue. Pasalnya, tanpa ada niatan sedikit pun, mereka tetap nampakin diri dan buat energi gue keserap banyak sampai gue berasa capek banget. Hari itu hari Minggu. Oh sama ya, sama kayak Pak Giman. Hari dimana siangnya gue isi dengan rutinitas. Dengan berlatih di salah satu perguruan bela diri di kota Bandung. Sehabis jalanin rutinitas latihan, gue berniat untuk cukur rambut. Tapi sayangnya nggak jadi. Soalnya si tukang cukur rambut lagi nggak ada di rumah. Akhirnya gue pilih balik ke rumah buat jalanin rutinitas yang lainnya. Gue balik lagi ke tukang cukur itu malam harinya, sekitar jam 8:30-an. Dan gue pilih jalan kaki. Malam yang gelap gak nyurutin niat gue pergi ke sana, dan gak ada rasa takut sama sekali. Soalnya masih banyak orang yang kumpul di jalanan. Setibanya di sana, gue dapet kabar kalau si tukang cukur itu sakit. Alhasil, gak jadi lagi. Ya gue pulang lagi aja. Masa iya mau nginep? Awal pas gue dateng, gue pilih jalan yang relatif aman. Tapi sayangnya jalan itu memutar jauh. Ada satu jalan yang jarang dilewatin orang. Di mana jalan ini jalan pintas menuju rumah gue. Daerah itu dinamain Kebon Kunti. Jadi daerah itu dinamain Kebon Kunti oleh warga sekitar. Karena menurut penuturan warga sekitar di daerah itu banyak mbak-kaknya. Sebenarnya jalan ini sering gue lewatin di siang hari. Dan justru jarang gue lewatin di malam hari. Sesekali kalau gue lewat jalan ini, gue punya niat buat lihat Mbak K. Hasilnya gak nampak-nampak. Tapi di malam itu, gue gak punya niat sedikit pun malah buat ngeliat Mbak K di sana. Karena jalannya yang sepi dan minim penerangan. Tapi mungkin ini apesnya gue. Mungkin ini jawaban dari niat gue sebelum-sebelumnya. Yang selalu pengen lihat sosok itu di daerah ini. Lagi asik jalan. Gue lihat ada yang berdiri tepat di sebuah kebun yang dipagerin. Rambutnya terurai panjang ke bawah
bajunya lusuh, kotor kena tanah. Dia berdiri mematung di situ. Speechless gue, lihat yang begituan langsung di depan mata gue. Kaki kerasa berat, tapi gue paksain terus untuk jalan ngelewatin sosok itu dan keluar dari daerah ini. Di luar kebun tadi, ada yang aneh yang gue rasain. Gue ngerasa capek dan lemes banget. Saking lemesnya, gue gak kuat buat jalan dan gue langsung terduduk. Sampai ada warga yang lewat dan nanyain keadaan gue. Gue ceritain apa aja yang gue alamin di sana. Warga itu berusaha buat tenangin gue. Dia nyerita kalau tempat itu emang angker, apalagi lo ngelewatinya kalau malam hari sendirian. Menurut gue, mendengar penuturan warga itu nggak masalah tempat itu angker atau enggak. Yang bermasalah itu ketika kita lewat jalan manapun, mau itu yang angker atau enggak, adalah kita kurang banyak ingat ke Allah. Kita kurang banyak zikir. Jadi semoga apa yang gue alami bisa jadi pembelajaran buat kita untuk selalu ingat sama Sang Pencipta. Selalu banyak zikir, selalu banyak doa supaya terhindar dari segala bentuk mara bahaya. Sekian cerita dari gue, Gunawan. Terima kasih. Jadi dia bilang, menurut gue nggak masalah tempat itu angker atau enggak. Yang bermasalah itu ketika kita lewat jalan manapun, mau itu angker atau enggak, adalah kita kurang banyak ingat ke Allah. Kita kurang zikir. Ini kata-kata yang menurut saya ini patut kita renungkan, patut kita jadiin pembelajaran. Dimanapun kita berada, dimanapun kita lewat, mau itu angker atau enggak angker, tetap kita selalu berzikir, mengingat Sang Pencipta. Karena dengan begitu kita akan terlindung dari semua hal-hal yang membahayakan kita. Oke, itu aja mungkin episode kali ini. Buat kalian yang ingin kirim-kirim cerita kalian ke podcast kita, bisa kalian lihat ketentuannya di deskripsi. Ya kalau begitu, share cerita ini, share video ini ke teman kalian supaya kalian gak merinding sendirian. Pertebal keimanan kita, pertebal ketakwaan kita supaya kita terlindung dari semua mara bahaya. Sekian dari saya. Wassalam.